Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat beriman, sobat Isfama, Islami pada masanya. Semoga sobat beriman semua dalam keadaan sehat, panjang umur yang barokah dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sailin. Pada kesempatan kali ini kami mengajak sobat beriman untuk menjelajahi sejarah menarik dan makna nuzulul Quran, sebuah peristiwa suci dalam Islam terkait turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini kami mengajak untuk menyelami kisah nyata di balik nuzulul Quran, mengungkap peristiwa dan keadaan yang menyebabkan momen penting dalam sejarah Islam ini. Peristiwa nuzulul Quran itu diawali petualangan Nabi Muhammad SAW dari Gua Hiro hingga turunnya ayat pertama. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan memahami pentingnya nuzulul Quran dan dampaknya terhadap komunitas muslim. Jadi, mari kita mulai petualangan mencerahkan ini dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa luar biasa ini. Sobat beriman, peristiwa nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah. Menurut bahasa, nuzulul Quran terdiri atas dua kata, yaitu nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi, Lauhul Mahfudz, ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantarai oleh malaikat Jibril. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW diliputi rasa kekhawatiran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah atau disebut sebagai zaman kebodohan. Dalam Islam, zaman jahiliyah adalah masa di mana penduduk berada dalam ketidaktahuan atau saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Kegelisahan hati inilah yang membuat Rasulullah senang menyendiri. Rasulullah kemudian meninggalkan rumah menuju perbukitan, lalu menyepi di Gua Hiro. Di sana Rasulullah beribadah dan berdoa sebagaimana ajaran agama Ibrahim terdahulu, yaitu tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hari itu bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad SAW yang berusia 40 tahun sedang menjerdiri di Gua Hiro. Tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, Ma ana bikori, yang artinya saya tidak bisa membaca. Sebab pada saat itu Rasulullah seorang yang buta huruf atau ummi. Hingga pada dekapan yang ketiga, Jibril membacakan lafaz dari kelima ayat surat Al-Alaq tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran sendiri diturunkan dalam dua periode. Periode pertama turun ketika bulan Ramadan, tepatnya pada peristiwa Nuzulul Quran 17 Ramadan. Pada saat itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dalam prosesnya terdapat beberapa pendapat. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Ayat ini menjadi penguat pada ayat lainnya di dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dua ayat di atas menjadi isyarah turunnya Al-Quran periode pertama berada pada bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa periode pertama Al-Quran turun sekaligus dari Allah kepada dunia, yaitu bahwa yang dimaksud ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Sedangkan pada periode kedua, prosesnya tak sama dengan periode pertama. Al-Quran diturunkan dari langit dunia menuju permukaan bumi, yaitu ke dalam diri Rasulullah SAW. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap. Proses ini berlangsung secara bertahap karena Rasul menjadi jembatan untuk menyampaikan Al-Quran secara terang-terangan dan dibutuhkan sekitar 2-3 tahun lamanya, yakni secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Pendapat secara bertahap ini didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas antara lain. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu, ia diturunkan selama 20 tahun. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi serta An-Nasa'i. Kemudian Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Hakim. Kemudian Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ada pendapat serupa, yaitu pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah. Sebab yang demikian inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32 sampai ayat 33, diterangkan yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Sedangkan pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi berbeda dengan 3 pandangan yang dimaksud.
Mayoritas ulama juga mengikuti pandangan ini bahwa Al-Quran hanya diturunkan dengan cara berangsur-angsur. Kemudian menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, terjemahan Muhammad Halabi, Nuzulul Quran diperingati setiap 17 Ramadan yang bertepatan dengan turunnya Al-Quran pertama kali pada tahun 610 Masehi di Gua Hira. Kemudian para ahli tarik pun menganalisa penanggalan malam nuzulul Quran dalam ayat lain yang termaktub pada surat Al-Anfal ayat 41, yang artinya, "Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah juga menjelaskan, permulaan wahyu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah bertepatan dengan hari Senin pada malam ke-17 bulan Ramadan, dan dikatakan bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan. Namun menurut sebagian ulama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Namun banyak ulama berpendapat kalau peristiwa nuzulul Quran berbeda dengan Lailatul Qadar. Walaupun keduanya merupakan peristiwa turunnya Al-Quran, namun Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Akan kami bahas di lain kesempatan terkait sejarah Lailatul Qadar tersebut. Malam nuzulul Quran memiliki beberapa keistimewaan yang patut kita ketahui. Hal ini yang membuat nuzulul Quran lebih istimewa dibandingkan malam-malam lainnya. Malam nuzulul Quran adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Maksudnya, mengerjakan amalan atau beribadah di malam nuzulul Quran nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 malam. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui surat Qadar ayat 3, yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keistimewaan lainnya ialah malam nuzulul Quran adalah malam penuh keberkahan, malam yang diturunkannya Al-Quran ke bumi, yaitu pada tanggal 17 Ramadan ini sebagai malam yang penuh dengan berkah. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Kemudian di malam nuzulul Quran terdapat peristiwa malaikat turun ke bumi. Salah satunya hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4, yang artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Kemudian istimewanya nuzulul Quran ialah bagi mereka yang menghidupkan malam nuzulul Quran tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Maksud dari menghidupkan adalah melakukan ibadah ataupun amalan-amalan dengan mengharap ampunan Allah, seperti yang diriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari, yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian keistimewaan malam nuzulul Quran lainnya adalah dicatatnya takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud meliputi
rezeki, untung, mati, dan lain sebagainya. Dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam nuzulul Quran diharapkan mendapat takdir tahunan yang penuh keberkahan. Firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian dalam rangka kita menghidupkan malam nuzulul Quran, ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan pada malam nuzulul Quran. Yang pertama ialah tilawah Al-Quran. Dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran, maka dianjurkan untuk tilawah Al-Quran seperti yang dilakukan Rasulullah. Ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari yang artinya Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi. Kemudian amalan yang bisa dilakukan pada nuzulul Quran adalah memperbanyak sholat malam. Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dalam ringkasan fikih sunnah Syed Sabik menjelaskan jika salat malam atau qiyamul lail juga termasuk dalam salah satu amalan malam nuzulul Quran. Hal ini tersebut bersumber pada keterangan hadis dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang bangun menegakkan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mencari ridho, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di malam nuzulul Quran kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Adapun untuk niat beriktikaf adalah nawaitu iktikafa fi hadza al-masjidi lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah. Kemudian di samping itu ada berbagai pandangan perihal ayat Al-Quran yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Mahabis fi Ulumil Quran menyebut 9 pandangan perihal ayat Al-Quran yang terakhir turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 perihal riba, sebagaimana pandangan sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 281 sebagaimana pandangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Sa'id bin Jubair yang diriwayatkan An-Nasa'i. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 282 perihal utang, sebagaimana pandangan Sa'id bin Musayyab. Kemudian surat An-Nisa ayat 176 perihal kalalah, sebagaimana pandangan Al-Bara' bin Azib, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, surat At-Taubah ayat 128 sebagaimana pandangan Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad. Yang keenam, surat Al-Maidah perihal halal dan haram tanpa dinasakh, sebagaimana pandangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, riwayat At-Tirmizi dan Hakim. Ketujuh, surat Ali Imran ayat 195, surat An-Nisa ayat 32 perihal laki-laki dan perempuan, sebagaimana riwayat Ibnu Murduwiyah dari Sayyidah Ummu Salamah. Kemudian surat An-Nisa ayat 93 perihal pembunuhan secara sengaja, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Yang kesembilan, surat An-Nasr sebagaimana riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Selain 9 ayat yang disebutkan oleh Al-Qatan yang tersebut tadi, ada satu pandangan ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Kahfi ayat 110 itu merupakan ayat terakhir yang turun, sebagaimana riwayat Ibnu Jarir dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikianlah sejarah nuzulul Quran ini kami persembahkan untuk sobat beriman. Di samping sejarahnya, juga banyak keistimewaan dan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di malam tersebut. Di lain kesempatan akan kami uraikan video terkait sejarah Al-Quran.
hingga riwayat dibukukannya Al-Quran tersebut. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami lebih bersemangat lagi menyajikan video seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.